Perkenalkan, nama saya Brian. Sekarang saya duduk di kelas 10 di salah satu sekolah swasta di Makassar. Saya masuk jurusan IPA karena saya memang mampu dan bisa di pelajaran bidang IPA. Setelah saya lulus nanti, saya berencana mau kuliah, tapi saya belum tahu jurusan apa. Tapi saya punya hobi yaitu desain grafis dan edit video. Perkenalkan, nama saya Jordi Pabangke. Saya sekarang kelas 9 atau kelas 3 SMP. Saya sekolah di salah satu SMP negeri di Makassar. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola. Kenapa saya ingin menjadi pemain sepak bola? Karena saya ingin menjadi pemain yang terkenal. Yang saya harus lakukan agar cita-cita saya tercapai, yaitu berlatih dengan sungguh-sungguh, ikut arahan pelatih dan disiplin. Saya Igil Lewerisa, semester 6 tingkat 3 di salah satu sekolah keperawatan di Makassar. Kenapa saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sekolah keperawatan ini? Jadi awalnya waktu SMA sebenarnya nggak ada kepikiran juga sih untuk lanjut di sekolah keperawatan. Sebenarnya waktu SMA itu cita-citaku kepengen jadi dokter. Jadi ku ambillah jurusan IPA di SMA. Terus kupikir juga, oh iya nggak apa-apa deh, mau coba kuliah yang lain daripada yang lain. Terus bosan juga kuliah materi terus yang dibahas, maunya juga yang lain gitu. Jadi putuskanlah untuk di situ. Jadi ku ikutin tuh setiap tes SBMPTN apa segala macam, ambil jurusan kedokteran. Nah ternyata pas hasilnya keluar begitu, ternyata saya tidak lulus di SNMPTN, tidak lulus juga di SBMPTN. Terus kebetulan ternyata temanku tesnya ada di sekolah keperawatan itu. Jadi dia bilang, kamu tes di situ aja, tes dulu di situ, siapa tahu lolos. Lalu kupikir, oh iya daripada di Atma Jaya, akhirnya aku tes laku di sana. Tes, ternyata aku lulus. Dan saya juga sangat bersyukur karena banyak hal baru yang saya dapatkan dari teman-teman baru, pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru, pelajaran yang baru, yang bisa menjadikan saya lebih dewasa, lebih memperdulikan orang lain, menghormati orang lain juga, belajar komunikasi sama orang lain juga. Dan saya percaya rencana Tuhan nyata dalam hidup saya. Dan harapan saya ke depannya, semoga dari apa yang saya pelajari selama ini bisa membantu dan berguna buat banyak orang. Dan ini harapan saya. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan harapan Anda ke depannya? Jangan cemas, tetap berdoa, tetap berusaha, dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Hai guys, jumpa lagi di Fresh Talk bersama Wina dan Cece Rina. Semua pasti rindu kan? Nah, kali ini kita akan membahas soal perubahan. Selama pandemi ini berlangsung, pasti ada perubahan-perubahan yang kita alami. Wina, perubahan apa yang kamu alami selama pandemi ini? Kalau yang saya alami selama pandemi ini, proses belajar mengajarnya ya. Kalau belajar kan sebelum pandemi dia masuk sekolah jam 6:30, tapi kalau di rumah jam 9, jam 10, terus belajarnya lewat online. Baru lebih banyak tugas yang dikasih. Ya. Terus kalau misalnya kita mau kumpul tugas pakai batas jam sampai jam 8 malam. Oh bisa ya? Pokoknya enggak tentu lah, tapi jam belajarnya lebih lama sedikit daripada sebelum pandemi ini. Lebih banyak waktu untuk belajar. Terus kalau di rumah itu saya jadi bisa nonton drakor, nonton stand up komedi, makan, tidur, begadang, pokoknya semuanya. Nah, itu yang minggu lalu kita bicarakan bersama Kak Geo tentang kebiasaan. Tapi kali ini soal perubahan yang terjadi bagi Wina dan semua, pastinya semua. Nah, saya sendiri pun juga begitu. Yang dulunya kalau pimpin pujian hari Minggu akan ketemu dengan banyak orang, tapi selama pandemi ini kan nggak boleh orang ibadah langsung, tapi ibadah online. Nah, berhadapan dengan kamera itu tidak gampang ya. Menyanyi sendiri, mendengar suara sendiri, dan hanya bertemu dengan 3 orang, ya paling banyak 4 lah. Nah,
seperti itulah kondisinya saat ini. Itu perubahan yang sangat harus kita alami ya. Oke, nah begitu juga dengan kalian guys. Kalau ada perubahan yang kalian alami, boleh kalian tulis di komentar di bawah ini. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Nah, Cerina sekarang dengan Cerina, perubahan apa yang terjadi sama Cece? Perubahan yang terjadi yang pertama itu sekarang kalau dulu biasa kita meeting, pertemuan, kan kumpul nih semua di satu tempat, terus bahas masalahnya, diskusi, bikin keputusan, itu bisa ketemuan. Tapi sekarang meetingnya meeting virtual, online, yang dilihat cuma gambar, cuma gambar video muka aja, muka. Jadinya yang dulunya biasa kita kumpul di satu tempat, sekarang bisa di tempat masing-masing tetap meeting, bisa bahas. Malah juga training pun juga diadakan secara online, ikuti training secara online gitu. Terus perubahan yang kedua adalah soal anak-anak yang belajar di rumah, sama kayak Wina tadi, belajar di rumah, tugas semakin banyak, harus belajar sendiri. Saya sendiri karena kalau yang anak saya yang SMP dan SMA, mereka bisa belajar sendiri. Tapi yang SD harus dibantu, harus saya dampingi belajar, jadinya jadi guru lagi. Kadang juga nggak ngerti, kemarin tuh ada tugas bahasa Mandarin. Saya ini memang tampang Tionghoa tapi ya ampun tidak tahu, cuma tahu xie. Betul, nyerah saya kalau bahasa Mandarin. Terus pas tugasnya itu tugas terjemahan. Gimana ini caranya? Oh, saya ingat Google Translation. Wah, tinggal di hotel, langsung keluar. Wah. Sekarang anak belajar sekarang itu memang apa? Canggih. Iya, canggih. Apa-apa Mbah Google. Iya. Iya, Mr. Google yang ditanya. Sampai kadang juga ada pertanyaan ya dari buku gitu. Saya cuman ketik apa baru berapa sebagian sudah muncul kalimat lengkapnya. Wow, berarti ini ada nih. Tinggal klik, oh dapat jawabannya. Ya memang itu kecanggihan teknologi ya. Sudah memudahkan kita belajar, membuat kita bisa belajar secara online. Tapi juga ternyata ada perubahan jenis karir. Kemarin kebetulan ada soal dari yang membuat anak-anak teman-temannya anak saya itu harus tulis, mereka anak umur 8 tahun tulis cita-citanya. Memang sih ada cita-cita yang kayak dari zaman dulu kayak guru, tapi guru juga banyak kan dokter, pengen jadi dokter, polisi. Tapi ada satu yang bikin saya kaget, YouTuber. Wow. Ada anak 8 tahun cita-citanya YouTuber. Wah, malah sekarang YouTuber jadi salah satu profesi. Iya, YouTuber jadi salah satu profesi. Malah kan ada YouTuber pun bisa jadi idola juga. Bukan cuma artis, YouTube seorang YouTuber pun bisa jadi ada fansnya, bisa ada followersnya gitu. Kalau menurut saya sih YouTuber sekarang sudah jadi kayak artis sih, Iya, sudah terkenal mana-mana mukanya ada. Ada bisa masuk berita juga, masuk. Kalau Dea gimana nih? Kan Dea juga sudah punya Silo. Kira-kira apa nih pengennya untuk Silo? Kalau saya pribadi sih kalau untuk Silo ya saya harus melihat talentanya dia, skill kemampuannya dia di mana, supaya saya nanti bukan orang tua yang harus menuntut Silo jadi dokter, harus menuntut Silo jadi insinyur gitu, bukan, tapi harus mengasah apa yang dia miliki. Kalau dia lebih ke misalnya dia suka nari, dan ya itu akan saya latih. Saya ikutkan, bukan saya yang latih, bukan, tapi saya ikutkan pokoknya ke tempat leska atau, tapi tetap harus dididik juga dengan pelajaran-pelajaran supaya ilmu-ilmunya dapat ke dia. Jadi nanti saat dia bisa menentukan pilihan mana yang akan dia ambil, ya itu sudah jadi kesukaannya dia, bukan tuntutan bagi dia. Nah, kalau Wina, kamu sekolah di mana sih, Wina? Saya sekolah di SMK Negeri. Jurusan apa? Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Keren sekali itu. Keren sekali. Terus, jadi apa tuh yang diajarin tuh? Edit video, bikin program, bikin aplikasi. Pokoknya tentang komputer, tentang jaringan internet. Oh. Jadi kamu rencananya apa nanti kalau udah selesai? Nanti kalau sudah lulus, rencana mau jadi IT, mau bikin program juga, bikin aplikasi supaya lebih canggih. Yes. Saya mengalahkan Mr. Google. Mr. Wina. Boleh, mantap.
Bagus itu cita-citanya. Oh ya, ngomong-ngomong soal ilmu komputer, kemarin itu saya ada lihat sebuah video yang dia mengatakan bahwa setelah pandemi ini itu akan mengubah jenis karir gitu, jenis karir orang yang diminati gitu. Dia bilang katanya orang tidak akan lagi berani untuk banyak grup tour, perpergian untuk tour. Orang nggak akan banyak lagi soal perhotelan, pariwisata, perhotelan itu nggak akan se-booming dulu lagi gitu katanya. Tapi walaupun menurut saya, bukan menurut saya sih, Ci, ada beberapa orang yang bilang setelah pandemi ini berlalu, malah orang-orang akan mau jalan-jalan. ya betul. Mau jalan-jalan, mau refreshing, kan capek Ya, di rumah terus. holiday ya. Ya, tapi nggak tahu ya kok kedepannya itu Iya. bagaimana. Kita tidak tahu. Ya, yang dibilang sih waktu di video itu dia bilang dalam 2 tahun ke depan pandemi itu masih akan mempengaruhi bidang-bidang profesi itu. Makanya disarankan bahwa orang-orang yang istilahnya profesi yang akan laku itu adalah orang-orang yang punya dengan internet skill. Punya internet skill, YouTuber, entah jago YouTuber ngedit. atau apa, jago ngedit, Iya. edit video, terus bisa pintar bikin iklan, bisa mempromosikan barang-barang secara online, itu Ya, yang akan karena dicari. itu termasuk pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah sih. Iya, Tanpa betul. perlu kemana-mana, kita bisa lakukan di rumah. Betul, buat website, Iya. promosikan barang. Jadi orang-orang yang punya kemampuan yang seperti yang Nina katakan tadi gitu loh. Nah, jadi kalau buat anak muda yang ini yang nggak terlalu menguasai komputer, yang nggak terlalu jago gitu, ini waktunya untuk memulai belajar, ya. upgrade, mulai cari Minimal tahu skill. lah. Ya, Betul, karena ya. menurut saya anak muda zaman sekarang itu mereka lahir dengan iPad di tangannya kan. Ya, ya ada Iya. video itu yang Iya. baru lahir langsung ada lihat iPad kan, sudah HP. Iya. Malah dia yang rekam dokternya, Iya. perawat sama mamanya yang habis Iya. lahir ini ya. Iya, jadi untuk menguasai teknologi buat anak muda itu sebenarnya gampang gitu. Tinggal kemauan dan kesediaan untuk belajar gitu aja. Nah, profesi yang lain yang juga dibilang yang akan dicari itu adalah yang perlu kita pertimbangkan. Dan sekarang itu adalah profesi di bidang medis. Dokter, Ya, dokter, perawat, tenaga medis, ya tenaga medis ya, sudah pasti ada yang untuk soal laboratorium, soal obat apa segala macam. Karena kan memang benar kalau pandemi gini kita kan nggak butuh YouTuber, apoteker. ya betul, apoteker juga. Kita kan nggak butuh YouTuber, kita nggak butuh traveler influencer katanya. Yang dibutuhkan adalah dokter sama perawat. Nah, dan terasa sekali kan kita kekurangan Betul sih. tenaga medis, teriak-teriak nggak ada ini, mereka sampai mereka nggak ada yang kelelahan. kelelahan, nggak ada Dan yang itu mengakibatkan kekurangan tenaga, mereka tenaga medis. Ya, makanya kalau ada teman-teman yang lagi masih bingung mau profesi apa, mungkin bisa mempertimbangkan dua bidang ini, soal komputer, soal bidang medis gitu. Nah, karena kita perubahan itu nggak bisa kita tahan ya. Kita nggak mau berubah, zaman sudah berubah. Harus berubah. Jadi mau nggak mau kita harus berubah. Iya, harus beradaptasi, harus menyesuaikan skill kita, harus menyesuaikan kemampuan kita. Walaupun di satu sisi Tuhan kita itu nggak pernah berubah. Tuhan itu memang dia Tuhan atas perubahan. Perubahan itu pasti terjadi karena Tuhan yang izinkan. Tapi Tuhan kita nggak berubah. Dia tetap kasihnya kepada kita itu nggak akan berubah. Janjinya kepada kita itu nggak akan pernah berubah. Dan satu janji Tuhan yang selalu saya pegang sampai hari ini itu adalah seperti yang dikatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi kita punya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya jaminan di dalam Tuhan. Tuhan akan memberi kita hari depan yang cerah. Iya, penuh harapan. Tapi itu nggak akan datang seperti sebuah hadiah yang turun dari langit. Iya, itu bukan bim sama bim terus langsung kita berubah gitu. Kita tiba-tiba jadi, saya sendiri kan ngalami tiba-tiba harus meeting online gini, terus terang sebagai mak jadul ya. Itu bukan keahlian saya itu di
tiba-tiba harus sering online, tiba-tiba harus sering, ya mau nggak mau harus belajar. Jadinya belajar, oh gini kalau mau meeting online, oh gini harus apa yang harus dilakukan, itu belajar juga. Nah jadi anak muda pun saya yakin punya kapasitas belajar yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Nah guys, itulah pembicaraan kita tentang perubahan. Perubahan itu membuat kita tidak nyaman, tapi harus kita latih sehingga kita bisa mengupdate skill kita, sehingga kita bisa mengetahui kita menjadi yang terbaik di masa-masa kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita tidak berubah, walaupun saat ini kita harus untuk mengalami perubahan. Kita bisa percaya akan janjinya Tuhan bagi kita, bahwa masa depan kita itu ada di dalam. Ada bagian kita untuk belajar dan upgrade skill kita. Ada bagian Tuhan yang buka kesempatan dan memberikan kita hari depan penuh harapan. Nah, kalau ada pertanyaan dari kalian, boleh kalian tulis di bawah ini atau di IG kita di Excel GCC dan di Freshchain GCC. Boleh follow, ada di bawah ini. Nah, kita akan tunggu komentar kalian, kita akan menjawab pertanyaan kalian. Bahkan kalau ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang masuk, silahkan, kita akan share satu dengan yang lain. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di Fresh